Malam ini kita bahas jeruk. Mudah-mudahan semua audiens yang melihat foto saya ini, seperti dibilang Bu Vera tadi, muncul gairahnya, muncul motivasinya untuk bertanam jeruk. Apalagi saat pandemik ini, kita sangat membutuhkan vitamin C yang cukup banyak, apalagi vitamin C-nya harus betul-betul fresh, organik, dan kalau bisa langsung dimakan. Apalagi tanpa beli, metik di depan rumah. Waduh, itu bisa dianggap air putih tuh. Ya, foto saya ini, jeruk ini ada di kabupaten saya, Bu Vera, Kabupaten Simalungun. Jadi seperti Waduh, Bu Vera tadi, saban enak jeruk kali. dari Medan pasti kenalnya jeruk Brastagi. Itu benar. Jadi di Medan itu ada, saat ini ada 4 kabupaten sentra jeruk. Pertama Tanah Karo, Simalungun, Dairi, dan Pak Barat. Namun dalam kenyataannya sekarang ini tanaman jeruk ini udah mulai banyak ditebang kawan-kawan. Kenapa? Karena permasalahan hama, yaitu kalau di sini disebut hama cicit, hama lalat buah. Sangat-sangat kewalahan menghadapinya. Dan menurut saya yang turun langsung ke lapangan melihat aktivitas para petani, yaitu salah kita sendiri. Tidak ada kontrolnya pemakaian pestisida, terutama insektisida. Jadi para petani itu di lapangan seringkali saya lihat memakai pestisida itu sampai 8 sampai 10 macam obat-obatan langsung dicampur lagi. Bahkan untuk penyemprotan itu udah di khusus permanen. Nah, kebetulan saya saat ini yang foto ini kebun jeruk teman saya, Roni Nababan. Tanaman jeruknya ini ada seluas 25 hektar. Ibu-ibu semua seperti ini. Posisinya semua seperti ini, 25 hektar. Dia dulu staf saya. Nah, sekarang dia keluar dari perusahaan atau resign dari pekerjaannya. Totalitas dia bertani jeruk seluas 25 hektar. Bisa bayangkan ya Ibu, 25 hektar jeruk seperti ini. Nah, saya ingin foto ini coba Bapak Ibu lihat semua. Itu semak, dibiarin. Selama ini petani dikendalikan dengan herbisida. Saya senang kali lihat bagian bawahnya itu. Iya, Ibu. Nah, itu yang foto itu yang mau saya ulas gitu loh. Biasanya kebun jeruk kan bersih. Semua kan lihat atas ya. Ya. Kita lihat yang bawah. Waduh, memang enak Iya. banget. Nah, jadi ini saya sarankan, udah jangan pakai herbisida, biarkan semak. Kenapa? Biar ekosistem mikroorganisme atau binatang-binatang yang sangat menguntungkan dapat tumbuh optimal. Jangan kita pakai racun. Kalau kita racun dengan herbisida, bukan hanya rumput yang mati, tetapi mikroorganisme atau agen hayati atau yang jasa-jasa lainnya juga turut mati. Sehingga jeruk pesat banget berkembang. Ditambah lagi satu budaya petani jeruk di Medan itu memakai kompos itu tanpa fermentasi. Saya pernah iseng-iseng agak orang gila lah ya, duduk di perbatasan kota Medan menuju Brastagi, ngitung truk yang bawa kotoran ke Brastagi. Satu hari itu bisa sampai 1000 lebih truk mengangkat kotoran ternak, kita nggak tahu dari mana, tapi umumnya lebih banyak dari pantai budaya, ini dekat Kuala Namu, itu sentra peternakan, itu diangkut ke Karo, ke dataran tinggi, tanpa fermentasi itu langsung main kasih gitu loh, main kasih. Akibatnya apa? Si lalat buah itu mendapatkan media untuk bertelur dan berkembang begitu pesatnya. Sehingga hari ini sudah cukup banyak petani jeruk membunuh jeruknya karena menghadapi lalat buah yang tidak terkendali. Mudah-mudahan kita harapkan nanti jeruk yang kita tanam dalam pot bisa kita kendalikan. Next.
Nah, ini persiapan kita untuk melakukan penanaman jeruk dalam planter bag. Pertama itu Bapak Ibu, jeruk nggak ada ampun. pH tanah harus berada pada kondisi 6-7. Mudah-mudahan nanti bisa dibeli alat pH tester meternya yang murah-murah aja, yang pakai tancap. Kalau yang kayak saya punya itu lumayan dan agak jarang pula mendapatkannya. Kemudian media tanamnya harus betul-betul porus, gembur, remah, dan lembut. Ya, jadi saya yakin kompos yang dibuat Bu Vera itu, yang di-share-nya itu, wow, itu udah luar biasa sekali itu. Kemudian media tanam harus tetap lembab. Nah, ini kata kunci lagi. Jadi jangan sampai media tanam kita di planter bag itu dalam perjalanannya nanti sempat mengering. Kalau dia kering, indikasi mikrobia banyak yang mati. Setahu saya mikrobia itu akan mati pada suhu 35 derajat Celcius ke atas. Itu udah mati. Makanya kita perlu media tanam kita itu tetap lembab. Media tanam harus banyak mengandung bahan organik. Nutrisi ini sudah sejalan ya dengan program kita EcoEnzyme dan kompos yang difermentasi. Nomor 5, pot atau planter bag harus 150 sampai 200 liter. Jadi kita udah pernah coba-coba. Kalau yang 100 liter itu kurang memuaskan lah. Jadi ini harus 150. Kita harapkan dengan perkembangan akar serabut jeruknya itu dan akar tunggangnya sudah cukup memenuhi pada volume planter bag 150 sampai 200. Kemudian nomor 6 juga sangat penting, tanaman jeruk atau planter bag-nya harus ditempatkan pada tempat yang full sinar matahari. Jangan di daerah terlindung atau di bawah pohon, atau supaya bagus kelihatan dibuat pula di teras rumah. Itu nggak akan mungkin berbuah nanti jeruknya. Jadi tanaman jeruk menghendaki fotoperiodisme atau waktu penyinaran matahari sekitar 8-10 jam. 8-10 jam penyinaran matahari dia sangat membutuhkan. Lanjut. Komposisi media tanam. Kunci awal berhasilnya tanaman dalam pot atau planter bag adalah diawali dengan media tanamnya. Jadi ini lagi demen kan, beli bibit-bibit unggul di online tuh banyak kali itu. Jual bibit unggul. Ibu-ibu biasanya yang pertama yang tergoda itu. Langsung pesan beli. Tapi udah beli bibit mahal, nggak diperhatikan media tanamnya. Semahal apapun bibit yang ibu beli, media tanam ini dulu yang harus ibu persiapkan. Pertama tanah hitam, kemudian kompos atau kohe yang sudah difermentasi, baru usahakan Bu, kalau ada pasir sungai. Ya, pasir sungai itu fungsinya untuk membuat struktur tanah itu remah, jadi dia berpori-pori, ada ruang-ruang untuk tempat mikrobia dan air. Itu pentingnya pasir. Jadi struktur tanah, tekstur tanah itu pun paling baik harus ada pasirnya di samping clay dan debunya. Kemudian sekam padi, kemudian arang sekam. Kemarin Bu Vera banyak kali buat arang sekam, saya lihat tuh. Wah, pengen kali buat kayak itu. Lalu seluruh bahan diaduk sampai rata, dimasukkan ke dalam pot atau ke dalam planter bag. Nah, ini juga sangat penting. Jadi planter bag-nya jangan penuh kali langsung diisi pol. Bisa Ibu bayangkan nanti kalau pol gimana kita nyiram-nyiramnya. Cukup sampai 3/4 bagian. Nah, baru kita sterilkan media tanamnya tadi, kita siram dengan EcoEnzyme atau dan PSB, konsentrasinya itu 1:200. Jangan langsung tanam, diamkan dulu. Ya, jangan nanti kayak ibu apa itu tadi kemarin tuh langsung tanam, langsung siram, nggak tahan, belum tahan akar tanamannya gitu. Itu pentingnya kita mendiamkan media setelah kita aplikasikan EcoEnzyme atau PSB-nya Ibu. Nah, pengen ya, pasti pengen semua punya jeruk seperti ini. Media tanam yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus. Jadi semua peserta tolong nih dicamkan, ditanamkan dalam pikirannya, dalam hatinya kalau pingin mau
bertanam jeruk. Media tanam yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus. Itu nggak bisa ditawar itu. Nah, ini dia, bibit. Kata kunci kedua, bibit. Hati-hati membeli bibit. Sekarang ini cukup banyak kita lihat perdagangan bibit. Ya, saya kalau beli bibit tanaman itu harus saya lihat dulu siapa yang buat gitu loh. Bener nggak caranya? Bener nggak pohon induk batang bawahnya? Bener nggak batang atasnya? Itu ya. Kemudian yang di tengah itu bibit jeruk Nagami. Ini dari Bank Pohon, dari Pak Paris. Saya nggak tahu Pak Paris ini hadir nggak malam ini, udah saya undang khusus. Dia owner dari Bank Pohon di Kota Medan. Ini tempat bibit yang paling besar setahu saya. Juga dia pemilik sekolah Widya Winata, yaitu sekolah yang memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk melakukan pertanaman. Bu Pera nanti kalau ada waktu kita undang khusus beliau ini. Beliau juga penerima Kalpataru tahun 2012 dari Sumatera Utara. Beliau ini sangat jago dalam hal kawin mengawinkan tanaman. Kemarin ada yang japri saya atau yang di warung organik. Ajari Pak. Kira-kira boleh nggak ya kita undang beliau? Ya, nanti saya undang lagi. Ya, Bapak tolong ya. Nah, Pak Paris Sembiring, itu yang memiliki varietas durian yang saya bilang PS. Saya kasih namanya durian Paris Sembiring. Lagi saya proses untuk justifikasi dan sertifikasinya. Hanya kemarin datang badai COVID ini agak terkendala sedikit. Nanti mudah-mudahan beliau mau menjadi narasumber bagaimana cara menyambung tanaman. Iya. Beliau ini udah kemana-mana diundang. Yang kasihan yang kita ngundang itu semuanya nggak dibayar. Nah, ini sama Bu dengan saya ya. Yang penting kan alam ini bisa kembali, bisa hijau gitu ya. Iya. Jangan bayarkan apalah, jangan pikirkan bayaran nanti. Nanti takutnya kalau ditanya bayaran nggak sanggup nanti Bu membayarinya. Iya. Nggak Bu ya. Beliau sering diundang ke Papua, ke Sulawesi. Hanya sayang kemarin beliau diundang ke Padang, Sumatera Barat. Balik dari sana beliau terpapar COVID. Tapi mudah-mudahan dengan doa, dengan semangat yang kita dorong terus, beliau bisa sembuh dan pulih kembali. Semua keluarganya sudah sehat. Titip salamnya nanti. Ya, nanti kita undang dia Bu ya. Dan terus terang beliau ini yang teman saya diskusi gimana cara mendatangkan Ibu ke Medan gitu loh. Nggak tahu udah ketemu jalurnya di sini ya, supaya betul-betul tadi saya benar yang dibilang Ibu itu tadi tentang eco engine-nya, masih banyak saya kira yang perlu dibuka tabirnya gitu loh. Jadi setelah kita baca-baca, wah ini kita diskusi dengan Pak Paris, gimana caranya Pak John mendatangkan Bu Vera ke Batam. Saya siap Pak, saya juga siap. Nah, sayang corona belum mereda. Nanti kalau coronanya udah mereda, Ibu pasti kami undang ke Medan. Saya rencanakan nanti di kebun pisang Pak Leo nanti, yang udah tempatnya udah siap saya buat dengan Pak Leo. Dan Pak Leo pun orangnya care, yang menyiapkan semua bahan-bahan, tempat, fasilitas. Nanti enak deh pasti kalau ngomong bicara eco engine di lokasi kebun pisang tadi. Bu Lina kemarin udah buat itu apanya, background pisangnya ya, keren banget. Nah, kira-kira di bawah itu nanti kita akan buat pelatihan eco engine di Kota Medan. Semua kawan-kawan menunggu kapan Pak? Kapan Pak? Jadi sekarang program kita ini kita undang semua master-master untuk sharing. Nanti satu persatu saya kunjungi, kita bikin video lagi. Nah, ini kebun siapa, kita share lagi biar semangat ya. Amin. Gitu ya, betul Bu. Harus. Oke, media tanam. Media tanam ini tolong Ibu, jangan nanti lemes tanamannya langsung japri saya gitu. Makanya media tanamnya nggak benar gitu. Ya, jadi kata kunci kedua ini harus betul kita pegang, bibit sama media tanam. Kira-kira udah itu ya penekanan saya. Kita lanjut. Nah, penanaman.
Setelah media tanam kita aplikasikan ekoenzim atau PSB serta didiamkan selama 10-14 hari, kita lakukan penanaman. Syaratnya Ibu, mata tempel, mata tunas atau sambungan itu harus di atas permukaan tanah. Jangan kena semangat langsung tanam, ditanam semua. Bisa padam itu bibit. Nanti kalau bibit itu langsung kelihatan nanti dia itu bekas luka mata tempelnya atau sambung pucuknya. Itu harus berada di atas permukaan tanah. Jangan ikut ditanam. Kalau ikut ditanam jangan salahkan saya, jeruknya nggak tumbuh. Oke, perawatan. Saya sengaja ambil foto yang terserang. Ini di pekarangan rumah saya yang pakai pipa paralon, Nagami. Saya nggak mau pakai racun, saya biarkan. Dengan prinsip ulat juga butuh makan. Ulat juga ciptaan Tuhan. Tahan, jangan kayak ibu apa kemarin itu ada ulatnya langsung digunting, setiap satu ulat digunting daunnya ya botak tanamannya gitu. Nah, atau gemes ya lebih baik diambil ulatnya gemes, dipencet, nggak apa-apa gitu. Yang penting habis mencetnya tangannya dicuci pakai sabun gitu. Kalau tidak bisa nanti ada beberapa ulat atau serangga yang membawa bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit. Nah, jadi jeruk yang depan rumah saya ini saya biarin aja. Nah, saya cukup andalkan itu ekoenzim, intervalnya sekali 7 hari. POC saya intervalnya 1 kali 7 hari. Saya dapat PSB dari Bang Ranto, saya semprot juga 1 kali 7 hari. Kemudian pestisida nabati plus garam krosok cukup 1 kali 7 hari. Itu aja saya andalkan. Kalau agak-agak terserang gini, nggak apa-apa deh. Biarin daripada kita numpuk racun. Sakit loh Bu, kalau sekarang kita sakit kena racun. Saya Bu pernah survei iseng-iseng lah sama kawan-kawan pemerhati lingkungan ya. Kami survei itu ke kuburan. Kenapa ke kuburan? Kami ingin lihat tingkat kehidupan atau daya hidup petani hortikultura, ini khusus di daerah hortikultura, dengan kami hubungkan dengan pemakaian pestisida. Saya dan kawan-kawan sangat prihatin. Jadi di daerah-daerah hortikultura itu umur kawan-kawan tuh hanya bertahan sampai 50 tahun. Ibu-ibu bisa bayangkan mereka setiap hari terpapar dengan pestisida yang 5-6 macam sekali semprot. Bunuh diri terus tuh. Nah, lagi nyemprot, ngerokok, makan tanpa cuci, langsung makan gitu aja. Kemudian kulitnya, saya yang paling perhatiin kulit para petani itu ya, yang terpapar pestisida itu, waduh sangat-sangat prihatin kita ya. Kayak kanker gitu, gatal-gatal. Tapi mereka juga kalau kita bilangin ya serba salah. Jadi ketika kita survei di daerah Karo, di daerah Simalungun, tingkat kehidupan petani itu hanya rata-rata 50 tahun. Karena jelas tuh di kuburan tuh dituliskan tanggal lahir dan tanggal meninggal. Kalau bahasa Bataknya di son maradian, di sini beristirahat, tanggal lahir, tanggal mati. Kita sangat prihatin. Jadi tolong juga saya mau malam ini tekankan, yang namanya tanaman dalam pot, dalam pekarangan rumah, tolong jangan pakai racun kimia. Karena itu untuk kita konsumsi langsung dan untuk keluarga kita, diri kita sendiri. Begitu banyak program ya, begitu banyak program bagaimana supaya membatasi ini. Tapi sangat sulit kita lihat ya, karena terlalu banyak pemain-pemain besar yang diuntungkan dengan pemakaian pestisida ini. Namun saya salut dengan Thailand sama Vietnam itu, di sana udah tegas pemerintahnya. Dilarang memakai racun rumput yang bahan aktif glifosat dan parakol. Ya, siapa yang ketangkap langsung dihukum. Tapi kita di Indonesia masih bebas merdeka semua perusahaan-perusahaan itu. Masih bebas ya Pak ya? Masih, di Indonesia masih bebas Bu.
yang memakai. Kadang pikir mereka tuh kerjanya apa ya? Tidur ya. Glifosat dan paraquat. Nah, itu yang paling sangat bahaya. Gila. Itu sangat-sangat bahaya itu. Itu ibarat itu udah nanti manusia itu udah nggak ada keturunan lagi tuh. Itu yang paling mengerikan, Bu. Ya, kita lanjut dulu, tinggal dikit lagi. Nah, ini dia, apa itu pipa paralon, apa gunanya? Banyak sekali yang japri saya. Ini malam ini saya jelaskan ya. Dasarnya ditutup soket, ukurannya 3-4 inci. Nah, dasarnya ditutup soket, kemudian dari dasar kira-kira 20 cm, 25 cm kita kasih satu aja lubang. Ya, satu aja lubang. Gunanya apa? Gunanya tadi situ. Kalau ibu mau pakai EcoEngine, nah cukup ibu masukkan mungkin 1 sendok, 2 sendok EcoEngine. Masukkan air. Nah, air akan mengocor secara pelan-pelan dari lubang itu untuk mengimbangi hilangnya air akibat penguapan, akibat evaporasi. Media tanam kan kena sinar matahari tuh. Nah, itu akan terangkat air. Untuk mengimbanginya kita suplai secara pelan-pelan. Terutama kita orang-orang kota ini yang waktunya mungkin terbatas, yang juga mungkin tenaganya terbatas ya. Nah, kalau kelupaan, ini bisa menjadi resipior. Jadi yang 25 cm itu bisa diisi kohe, bisa diisi EcoEngine, bisa diisi PSB, nah, tinggal nambahkan air. Air akan pelan-pelan menetes, tapi ini diarahkan ke tanamannya ya, nanti lubangnya. Inilah yang diterapkan oleh negara Israel. Ya, tadi fermentasi, bibit unggul, pengairan. Mereka cukup 3 itu. Pertanian cukup maju. Ya, itu yang untuk paralon. Mudah-mudahan malam ini semua jelas. Mudah-mudahan semua peserta ingin jeruk seperti ini ya. Kata kunci berikutnya tanaman jeruk, pemangkasan. Ibu-ibu jangan senang kalau tanamannya subur, bagus, wah senang. Tapi nggak berbuah, karena nggak dipangkas. Ya, pemangkasan itu ada 2, ada 3 dia dalam tanaman jeruk. Itu pemangkasan bentuk. Jadi bentuknya itu harus kita bentuk dulu dia. Satu batang itu cukup 3 cabang kita tumbuhkan. Jangan lebih. Nanti bebannya sangat berat. Kalau lebih cukup 3 ya. Baru dari situ, dari cabang cukup juga 3 kita tumbuhkan cabangnya lagi. Sampai ke ujung seperti ini. Bisa dilihat ya. Semua tunas yang mengarah ke dalam itu dibuang. Itu namanya tunas air. Buang aja, jangan segan-segan. Nah, kayak ini foto yang satu ini nih. Nah, jadi kalau ada tunas yang mengarah tumbuh ke dalam dia, itu buang. Itu rumusnya pemangkasan 1, 3, 3, 3 gitu. Jangan lebih. Jangan senang karena tanaman jeruknya rimbun, senang. Jangan, nanti nggak berbuah. Nggak bisa seperti ini buahnya. Kemudian cabang yang tumbuh atau tunas air, itu semua dibuang. Lihat ya Bu ya. Jangan segan-segan, sayang. Enggak. Biarkan dia yang paling ujung aja dia tumbuh rantingnya. Akan menghasilkan buah seperti ini. Nah, ini jeruk yang ada foto saya, jeruk tanah karo dataran tinggi, saya bawa ke Jambi, ke daerah kebun sawit saya. Bisa buah? Bisa. Banyak orang nggak percaya. Kok jeruk gunung dibawa ke Jambi bisa berbuah? Nah, ini hasilnya. Dengan apa? EcoEngine. Nggak ada yang lain-lain. Karena udah kenal EcoEngine, saya yakin. Bisa tumbuh, bisa berbuah? Bisa. Kenapa EcoEngine? Kok bisa EcoEngine? Nah, itu yang perlu, saya juga belum mengerti. Benar, kok bisa EcoEngine mengubah tanaman dari dataran tinggi bawa ke dataran rendah berbuah bagus. Demikian sebaliknya, pisang
Ya, pisang barangan dataran rendah saya bawa sampai ke puncak 2000 bisa berbuah. Bang Ranto satunya ya, saksinya. Kenapa? Karena ekoenzim. Kok bisa seperti itu? Saya juga lagi belajar. Kok bisa ya? Yang tadinya secara textbook itu tidak boleh. Kalau kita perdebatkan dengan kawan-kawan nanti yang katakan yang dari ahli-ahli, jeruk beras tadi dibawa ke Jambi, wah, wong edan itu pasti. Gitu juga pisang barangan waktu saya bawa ke puncak 2000, wah udah gila Pak Sinaga. Dia nanam pisang ke gunung. Apa bisa buah? Bisa dengan ekoenzim. Baik, gambar terakhir ada putih-putih. Apa itu putih-putih? Kawan-kawan biasanya dengan tepung pestisida. Tapi kalau saya tidak. Saya oles dengan kapur sirih. Ya. Kenapa dioles? Karena di batang jeruk itu gampang sekali muncul yang namanya jamur, yang namanya cendawan, baru gangga, kayak tanaman apa itu merambat gitu dia. Makanya dia kita cat dengan kapur. Itu tadi ya rumusnya, Ibu bisa lihat ya. 1 batang cukup 1, 2, 3. Nah, ini 4 cabang ditumbuhkannya. Lainnya buang. Nah, gambar ini juga jelas agar dia berbuah lebat seperti itu. Jadi tunas-tunas yang masuk ke dalam, yang tumbuh ke arah dalam, itu buang. Supaya sinar matahari langsung terbuka. Nah, ini sedikit ya apa yang di Bu Vera kerjakan nih, coba dikit-dikit saya ulas-ulas ya. Ini nutrisi, apa yang dibutuhkan tanaman, asam amino sangat butuh, ini skemanya. Nah, apa sih fungsi asam amino itu terhadap ini jelas ya. Untuk mikrobia yang ada di tanah terlebih itu ya. Increase microbial activity, memacu kegiatan mikrobia dalam tanah. Ini dia asam amino. Mungkin nanti Bu Vera bisa undang siapa yang lebih piawai tentang asam amino ini. Ini sangat penting sebenarnya asam amino untuk tanaman dan tanah. Dan dia terserap langsung oleh tanaman ya. Skemanya lihat Ibu, langsung ke daun, langsung ke ranting, langsung ke akar, langsung ke tanah. Sangat besar peranan asam amino. Ini dia. Nah, saya ingin ajarin atau diskusi dengan ibu-ibu untuk mengenalin tanamannya. Kenali tanaman ibu kalau kekurangan hara. Nih loh. Nah, kalau bentuk daunnya kayak merungkel itu kayak apa ya? Bahasa Jawa merungkel ya. Keriting-keriting menggulung. Keriting. Nah, dia itu kekurangan kalium. Kalau yang agak kuning-kuning di tepi, dia kekurangan nitrogen. Enak nih. Nah, Ibu kalau bisa kuasai ini, berarti Ibu udah bisa bicara dengan tanaman. Istilah kami communication by plant. Berbicara dengan tanaman, ini caranya. Kalau dia kurang kalium, nah ini kalsium ini. Kalau fosfat, tegas sekali nampak tulang batang daunnya. Ya, nanti Bu Lina udah bisa nanti jadi ngomong sama tanamannya. Kalau betul-betul diajak bicara nih, foto ini lah. Ini sengaja malam ini saya bagikan. Terima kasih. Batu terakhir tuh kebutuhan unsur hara tanaman. Nah, itu lihat tuh. Yang biasa kita dengar NPK, makro primer, itu ada di lapisan paling atas tanah. Ya. Kemudian makro sekunder, kalsium, magnesium dan sulfur harus ada dalam jumlah yang sedang. Kalau makro harus ada dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian mikro, Fe, Cu, Zn, Mn. Dengan dukungan sinar matahari. Nanti silakan kalau ada yang bertanya. Nah, ini penutup. Ini bukan kata saya loh Bu, tapi ini yang saya geluti. Ini resmi dari Kementerian Pertanian. Untuk menjamin tanaman Ibu
semua atau Bapak peliharalah mikrobia ini dalam tanah. Pertama, rhizobia. Rhizobia itu sangat besar peranannya, terutama dalam proses pembuatan pengikatan N, peningkatan unsur hara nitrogen. Ya. Dia ini ada pada akar tanaman jagung dan kacang-kacangan. Makanya kalau ekoenzim saya atau POC saya yang namanya kacang-kacangan itu mutlak harus ada. Maaf ya Bu Pera ya, saya agak sedikit menekankan rhizobia. Kita ngambil mikrobia rhizobianya. Mengenal mikrobia penyubur tanah ya, lanjut. Nah, ini lagi Pseudomonas dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau Pseudomonas dalam jumlah yang besar, dia bisa menjadi lawan kita. Bakteri ini menghasilkan enzim lignin, ya, berfungsi mengurai senyawa kimia yang tidak dapat terurai dan menghasilkan hormon pemacu pertumbuhan tanaman. Baru Mycorrhiza. Nah, Mycorrhiza juga sangat bagus. Kemudian Azotobacter, ini banyak terdapat di kulit nanas. Ya, fungsinya ada selulotik. Ini malam ini. Malam berikutnya nanti akan saya buka lagi beberapa mikrobia yang sangat berperan dalam tanaman kita, khususnya tanaman dalam tabula pot. Ya, udah habis. Salam ekoenzim dan salam sehat Horas dari Kota Medan.